Klasifikasi pondok pesantren berdasarkan materi yang diajarkan adalah Hafidz Al-Quran, Qiraah Al-Kutub. Nilai-nilai positif yang dapat kita rasakan dari pembelajaran yang dikembangkan di pondok pesantren salah satunya adalah learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama orang lain. Salah satu peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelajaran yang dapat kita petik dari keberhasilan para santri yang berguna bagi nusa dan bangsa adalah sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Komponen utama pada pondok pesantren salaf adalah masjid, asrama, kiai, santri, kitab kuning. Berikut ini kesesuaian lokasi dan nama pesantren yang sesuai adalah Tebu Ireng, Jawa Timur. Metode dalam menerjemahkan kitab kuning terkesan unik, banyak disoroti oleh kalangan di luar pesantren, yaitu metode utawi iki-iku. Pondok pesantren mempunyai dimensi yang akan terus melekat dan menjadi nilai lebih dari pesantren itu sendiri, yaitu dimensi keagamaan terintegrasi dengan sosial kultural. Kitab kuning merupakan materi utama dalam pendidikan pesantren. Selain itu ada istilah kitab pegon yaitu kitab terjemah Jawa dengan huruf hijaiyah. Hikmah yang dapat kita ambil dari metode pembelajaran sorogan adalah terjadi proses evaluasi yang efektif dan efisien. Salah satu bukti peranan penting pondok pesantren dalam aspek sosial dan budaya di Indonesia adalah berperan sebagai pusat dakwah dan penyebaran ajaran Islam yang damai dan toleran. Peran pondok pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia salah satunya dibuktikan melalui perlawanan fisik oleh para santri dan kiai terhadap penjajah, seperti yang terjadi di Resolusi Jihad. Presiden Republik Indonesia keempat yang dikenal sebagai tokoh pluralis, dan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang ialah Abdurrahman Wahid. Tokoh ulama besar yang merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, NU, dan memiliki peran penting dalam menggerakkan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah KH Hashim Asy'ari. Kitab kuning secara umum dapat diidentifikasi sebagai kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak diberi harakat dan menjadi acuan utama dalam pembelajaran agama Islam. Metode khas yang digunakan oleh santri di pesantren salaf untuk memberikan makna atau terjemahan pada kitab kuning dikenal dengan istilah metode utawi iki-iku. Metode pembelajaran konvensional di pondok pesantren di mana seorang kiai membacakan dan menerjemahkan kitab kuning, sementara para santri mendengarkan dan mencatat, disebut dengan metode bandongan. Tujuan utama dari metode, sorogan, adalah memberi kesempatan kepada guru untuk mengoreksi langsung bacaan dan hafalan kitab per individu santri. Komponen utama sistem pendidikan pesantren, sebagai figur sentral dan pengajar utama ialah kiai. Pondok pesantren memiliki sistem asrama. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan kemandirian, kedisiplinan, dan ikatan kekeluargaan antar santri.